Ketika ada orang tua yang meninggal dunia, secara umum semua harta peninggalannya itu tanpa disebut dengan sebutan apapun, otomatis akan masuk ke dalam penyebutan hukum waris. Siapa mendapatkan berapa itu langsung diukur di sini. Jadi sebenarnya orang tua ketika mereka dalam keadaan sakit atau sudah masuk usia senja, itu nggak perlu capek-capek melakukan wasiat dengan alasan biar nanti ketika saya wafat tidak ada lagi anak saya yang berantem, tidak ada lagi anak saya yang bersengketa terkait masalah harta peninggalan atau tarikah. Biarkan berjalan normal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 istilah terjadinya perpindahan hak milik benda dari orang pertama kepada orang kedua. Nah, 3 istilah ini teman-teman sering kita sebut dengan hibah, kita sebut dengan wasiat, dan kita sebut dengan waris. Nah, kita akan membincangkan apa sih sebenarnya 3 perbedaan dari ketiga istilah ini. Nah, teman-teman sekalian, kita pertama akan memulainya dari istilah hibah. Sebagaimana disebutkan para ulama, bahwa yang disebut dengan hibah adalah tamlikun bila iwadin. Jadi memberikan hak milik kepada orang lain bila iwadin, tanpa adanya timbal balik, tanpa adanya imbalan apapun. Jadi bukan transaksional gitu. Bi ijabin, dengan adanya ijab qabul, menyatakan ini saya berikan kepadamu gitu. Bila taklikin, tanpa adanya persyaratan, nggak digantung sama sekali gitu. Lah, menggantung itu yang dimaksud adalah tidak boleh menyebutkan sesuatu dengan syarat. Utamanya adalah syarat kematian. Umpamanya gini, ini milik kamu, atau ini rumah saya berikan kepada kamu, tapi dengan syarat nunggu saya mati gitu. Maka kalau itu hibah, maka tidak boleh ada taklik seperti itu. Nggak boleh ada persyaratan nunggu saya mati gitu. Watal zamu biqabdin. Dan kemudian, nah yang namanya hibah itu harus dilakukan secara qabd, adanya serah terima secara sah gitu. Itu namanya hibah. Artinya ketika terjadi serah terima dari orang pertama kepada orang kedua yang diberikan hibah itu, kalau itu dianggap sebagai serah terima yang baik dan benar, maka si penerima hibah bebas menjadikan benda hibahnya itu untuk apa saja, karena tadi sudah terjadi perpindahan hak milik dari saya kepada anak saya, dari saya kepada istri saya, dari saya kepada orang lain gitu ya. Kalau itu perpindahannya sudah dianggap sah, adanya adanya serah terima, maka si penerima hibah dari saya itu bebas mentasorufkan hasil benda hibah yang dia terima. Bebas itu maksudnya kalau dia sudah menerimanya berarti boleh menjualnya, boleh menyewakannya, boleh memberikannya kepada orang lain, atau kalau dia mati berarti itu juga akan menjadi benda yang akan diwariskan kepada ahli warisnya berikutnya gitu. Itu ketika terjadi hibah yang sah. Saya ulangi, hibah itu maksudnya pemberian hak milik dari seseorang kepada orang lain bila iwadin, tanpa adanya timbal balik, tanpa adanya sesuatu yang dibayarkan. Bi ijabin, dengan adanya ijab qabul pemberian, bila taklikin, tanpa adanya persyaratan dan menggantungkan syarat tertentu, watal zamu biqabdin, dan itu harus dilakukan dengan serah terima. Itu namanya hibah gitu ya. Jadi sah-sah aja, mamanya ada orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya, asalkan orang tua masih hidup, anak-anak yang diberikan pun ya masih hidup gitu. Diserah terimakan, oh ini rumah untuk anak pertama, silahkan. Nah, kalau udah diterima berarti anak pertama yang menerima rumah itu boleh menjual rumahnya, boleh menyewakan, dan seterusnya. Oh, ini mobil milik saya hibahkan kepada anak kedua. Oh, anak kedua ternyata udah punya mobil, boleh nanti mobil itu dijual atau diberikan kepada siapapun, terserah. Kalau hibah itu udah dinyatakan sah. Gitu ya. Lagi-lagi tidak boleh ada persyaratan harus menunggu kematian orang yang menghibahkan. Jadi nggak boleh ada syarat nanti ya nunggu saya mati. Itu nggak boleh gitu. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua adalah wasiat gitu. Wasiat itu adalah tabarru'un bihaqqin ba'dal maut, yaitu pemberian secara cuma-cuma, pemberian secara sukarela dengan benar ba'dal maut,
yang itu bisa direalisasikan setelah kematian orang yang berwasiat gitu. Namanya tadi ada orang masih hidup, dia memiliki beberapa harta kekayaan. Kemudian dia katakan, ini tanah, kalau saya mati tolong serahkan kepada masjid. Ini saya punya bangunan, kalau nanti saya mati tolong dijadikan sebagai TPA atau sebagai taman pendidikan Quran, mamanya gitu. Itu namanya wasiat. Tapi diucapkannya ketika pemiliknya masih hidup dan akan diserah terimakan atau akan diserahkan kepada orang yang diberikan wasiat setelah kematian gitu. Hanya saja teman-teman sekalian bahwa yang namanya wasiat itu secara umum boleh diberikan dari siapa kepada siapa, terserah dia. Hanya saja ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan memberikan wasiat kepada ahli waris. Yang kurang lebih hadisnya berbunyi, la wasiyata liwarisin, tidak boleh ada terjadi perwasiatan harta benda kepada ahli waris. Misal dari bapak kepada anak, dari suami kepada istri dan atau sebaliknya, dari anak kepada orang tua, itu namanya wasiat yang tidak dibolehkan. Karena orang-orang yang kita sebutkan tadi itu secara umum masuk ke dalam daftar ahli waris gitu. Namun ada juga sebagian ulama yang membolehkan terjadinya wasiat kepada ahli waris asalkan semua ahli waris itu yang tersisa, yang lainnya menyetujui atas wasiat tersebut. Namanya ini contoh, ada seorang bapak memiliki 5 anak. Kemudian si bapak bilang kayak gini, oke, nanti kalau saya mati, rumah ini tolong dipakai atau digunakan oleh anak yang pertama saja setelah saya meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Tapi ketika keempat anak sisanya ini tidak ada yang setuju, maka wasiat kepada ahli waris, yang dalam hal ini adalah anak yang pertama, maka wasiat itu dianggap nggak sah. Kenapa? Karena wasiat kepada ahli waris harus melalui persetujuan semua ahli waris yang ada gitu ya. Tadi 5 anak yang mendapatkan wasiat hanya 1, maka nanti yang 4-nya harus menyetujui semuanya. Kalau tidak, maka wasiatnya secara umum la wasiyata liwarisin, tidak ada perwasiatan bagi ahli waris gitu. Nah, tapi kalau ahli waris memang sebenarnya sudah masuk ke dalam hukum warisnya sendiri. Jadi sebenarnya tanpa ada wasiat pun itu mestinya sudah terjadi. Makanya teman-teman sekalian, bagusnya ketika ada orang yang masih hidup memiliki banyak harta kekayaan, ya biarkan sajalah itu berjalan normal saja. Kalau ternyata nanti dia wafat, ya nanti akan berjalan hukum waris berikutnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, ada hukum yang disebut dengan hukum waris atau al-irsu. Apa itu maksudnya al-irsu? Intiqalu amwalil mutawaffa, yaitu perpindahan harta dari orang yang wafat, allati tarokaha, yang benda itu dia tinggalkan, ba'da wafatihi, setelah kematiannya gitu. Liwarosatihi, yang akan diberikan secara hukum waris kepada ahli warisnya, yang secara syar'iyyin wifqa ma haddathathu asyariyah al-islamiyah, yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi saya punya harta benda, kemudian suatu ketika saya wafat, maka yang namanya waris itu perpindahan dari harta benda yang saya miliki sepanjang saya hidup akan dipindahkan kepada ahli waris saya. Lah, ahli waris itu siapa? Ahli waris yang ditentukan oleh syariat Islam. Siapa mendapatkan berapa itu syariat Islam sudah mengatur semuanya. Nah, secara umum hukum perwarisan siapa mendapatkan berapa itu akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa mulai ayat 7, pembukaan ayat-ayat tentang waris sampai nanti ayat ke-14. Ditambah lagi nanti di penghujung surat An-Nisa gitu. Nah, teman-teman sekalian, makanya ketika bicara tentang waris, maka patokan siapa apakah mendapatkan atau tidak itu yang mengatur adalah syariat Islam. Dalam hal ini secara khusus adalah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dari siapa yang mendapatkan dan mendapatkan berapa itu sudah ada bagian-bagian tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya nggak bisa dikira-kira, oh ini saya sayang sama anak ini, kemudian saya akan berikan dia waris nanti setelah saya meninggal dunia. Dia siapa? Oh, ternyata dia adalah anak tiri, yang nggak bisa dapat walaupun kita sayang banget sama anak tiri itu. Atau besok ini harta waris saya akan jatuh kepada anak angkat saya. Nah, kalau itu anak angkat, walaupun kita sayangi, walaupun kita anggap dia sebagai anak sendiri karena dirawat sejak dia bayi, tetap anak angkat atau anak adopsi tidak termasuk sebagai ahli waris gitu. Maka teman-teman sekalian, masing-masing istilah yang ada di sini, hibah, wasiat dan waris, itu memiliki konsekuensi hukumnya masing-masing.
Kembali kita pada permasalahan yang wasiat ini. Ini yang paling sering terjadi kesalahan. Orang tua mewasiatkan, oh besok kalau saya meninggal dunia, rumah ini nggak boleh dijual. Itu wasiat namanya. Lah untuk apa kalau nggak dijual? Maka sebenarnya ketika ada orang tua yang meninggal dunia, secara umum semua harta peninggalannya itu tanpa disebut dengan sebutan apapun, otomatis akan masuk ke dalam penyebutan hukum waris. Siapa mendapatkan berapa itu langsung diukur di sini. Jadi sebenarnya orang tua ketika mereka dalam keadaan sakit atau sudah masuk usia senja, itu nggak perlu capek-capek melakukan wasiat dengan alasan biar nanti ketika saya wafat tidak ada lagi anak saya yang berantem, tidak ada lagi anak saya yang bersengketa terkait masalah harta peninggalan atau tarikah. Biarkan berjalan normal saja, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu tentang hukum waris yang harusnya berjalan pada setiap keluarga muslim yang di situ ada yang meninggal dunia, gitu ya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, semoga dengan 3 istilah ini kita bisa membedakan secara baik, kita bisa menerapkannya sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita termasuk kematian, biar Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.